Saya ada di kementerian ini setiap turun harus mendampingi kasus yang menimpa anak-anak, perempuan, kekerasan yang menimpa perempuan. Ya betul-betul kementerian air mata deh yang saya sebut. Tapi bagi saya sering mengajak teman-teman ini, kerja-kerja kita adalah kerja-kerja tabungan dunia akhirat gitu kan. Kalau melelahkan tidak, tapi menjadi beban pikiran melihat situasi yang masih menjadi PR panjang untuk kita selesaikan untuk isu perempuan dan anak ini, iya. Tapi saya alhamdulillahnya ya, Astungkare, sinergi kolaborasi lintas stakeholder ini luar biasa. Teman-teman kementerian lembaga, ya karena kan setiap permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan isu perempuan ini kan tidak serta-merta diselesaikan oleh kementerian ini. Makanya saya sering mengatakan ekspektasi masyarakat terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena nomenklaturnya perempuan dan anak, setiap isu perempuan dan anak bisa diselesaikan oleh kementerian ini. Itu tidak. Kami hanya Kementerian Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan. Isu-isu secara teknis itu ada di kementerian lembaga, dan yang menjadi ujung tombak ketika kita bicara menyelesaikan isu perempuan dan anak ini akan menjadi sangat amat penting sejauh mana pimpinan daerah, bupati, wali kota sampai di akar rumput ya, kepala desa dan lurah memberikan perhatian ya melalui regulasi, kebijakan, program terhadap perempuan dan anak. Ini akan dibutuhkan memang sinergi kolaborasi lintas kita semua untuk menyelesaikan isu perempuan dan anak. Kenapa isu perempuan dan anak ini menjadi penting untuk menjadi perhatian kita? Karena perempuan dan anak ini kan mengisi hampir 2/3 dari populasi penduduk Indonesia kan. Perempuan hampir 49,5%, anak sepertiganya 28,82% itu adalah anak. Apalagi pemenuhan hak, perlindungan anak-anak ini akan menjadi sangat amat penting kita hadir semuanya, karena mereka lah generasi penerus bangsa dan negara yang kita cintai ini ke depan. Kalau bicara pencapaian masyarakat di umum, saya pikir sih biarkan masyarakat yang menilai ya. Tapi saya melihat ada beberapa sih yang saya patut syukuri. Kalau mungkin masyarakat melihat suatu kegagalan. Yang lagi hit sekarang kan isu-isu kekerasan ya. Apakah itu isu kekerasan terhadap perempuan, kemudian kekerasan terhadap anak, itu kan tiada hari tidak pernah absen, baik itu di media sosial maupun di berita-berita. Nah, justru saya melihat, karena kita juga di kementerian ini, tusi implementatif kita diberikan oleh Bapak Presiden, itu kan adalah terkait dengan layanan terhadap korban perempuan maupun anak. Nah, kami melihat kalau kita bicara kekerasan ini adalah fenomena gunung es. Ya. Banyak kasus yang tidak dilaporkan. Nah, belakangan ini, ya maraknya kasus seperti darurat kekerasan itu tidak terlepas dari dampak media sosial. Ya, satu dampak media sosial, dan saya melihat keberhasilannya karena kita di tahun 2021 itu kita sosialisasikan dare to speak up, harus berani bicara. Nah sekarang ini kenapa kasus merebak terjadi, kemudian kasus banyak muncul di permukaan, itu tidak terlepas juga bahwa masyarakat sudah menganggap bahwa kekerasan yang dia alami baik di dalam rumah tangga itu tidak aib lagi gitu loh. Makanya mereka berani mengungkapkan kasus sehingga kasus itu kelihatannya lebih banyak terjadi belakangan ini. Nah, saya juga sering menyampaikan karena ketika kita bicara kasus-kasus ini, kita tidak akan memikirkan penanganannya. Kita tidak hanya berpikir penyelesaian di hilir saja, hulunya akan menjadi penting. Tindakan preventif pencegahan itu menjadi penting. Makanya saya sampaikan juga kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Contoh saja kita bilang belakangan ini juga kan sering kasus-kasus yang terjadi yang sangat miris, yang harusnya anak-anak berada di tempat yang aman, nyaman,
di pendidikan berasrama berbasis agama justru anak-anak mengalami bullying, kekerasan itu di tempat seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kalau di pendidikan berasrama berbasis agama, kita ingin Kemenak hadir melakukan evaluasi, monitoring kepada pendidikan berasrama berbasis agama. Kemudian juga ramainya bullying di sekolah dan yang sangat miris, kadang-kadang kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita, pelakunya adalah gurunya sendiri. Itu bukannya miris banget ya terjadi. Makanya hadirnya Kemendikbudristek ini juga menjadi sangat amat penting. Kemudian dalam penanganan pun kami tidak bisa sendiri, kementerian ini. Rehabilitasi itu kan harus ditangani Kemensos dan lain-lainnya. Ini makanya saya bilang dalam penanganan isu perempuan dan anak, kata kuncinya adalah sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama tentunya.